Shalom Bapak dan Ibu, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Sebelum ibadah dimulai, kami mengajak seluruh jemaat yang ada di rumah untuk bisa hadir di gereja pada saat ibadah hari Minggu. Karena beberapa kali dari pengamatan kita, itu ibadah di gereja ini orangnya cuma sedikit. Maka yang mengikuti ibadah secara online, kami menghimbau untuk mengikuti ibadah secara onsite di gereja. Supaya gereja kita juga dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang memang sudah rindu untuk beribadah. Mumpung kesempatan beribadah itu ada. Karena pada saat nanti kesempatan ibadah itu dibatasi atau terbatas karena pandemi, itu tentu hal-hal seperti ini akan sangat kita rindukan. Kita sudah menantikan ibadah onsite itu lebih dari 1,5 tahun. Dan ketika kesempatan itu ada, silakan dipergunakan sebaik-baiknya. Karena itu sukacita kita itu. Ibadah itu memberikan kita kelegaan, melepaskan beban berat kita dalam menghadapi seluruh pergumulan hidup kita. Mari Bapak dan Ibu, adik-adik semua yang terbiasa mengikuti online, silakan hadir di gereja. Mari penuhi gereja kita. Karena itulah sukacita kita ketika kita bersekutu bersama memuji, memuliakan Tuhan. Saya rasa itu. Terima kasih. Mari Bapak dan Ibu, kita saat teduh sejenak, kita renungkan seluruh anugerah dan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bawa ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu, Engkau senantiasa memimpin dan memelihara hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang dalam hari-hari yang kami lalui, kami seringkali tidak sesuai dengan panggilan-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami merasakan sukacita karena Engkau membawa kami kembali ke dalam rumah-Mu, ke dalam persekutuan dengan-Mu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan itu memberikan kami satu kelegaan untuk kami dapat melepaskan seluruh pergumulan kami di dalam anugerah dan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah minggu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, ke dalam belas kasih dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan seluruh pelayan-Mu dalam tangan-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati, terlebih jemaat-Mu, biarlah Engkau senantiasa memberkati dan melimpahi kami dengan ucapan syukur. Terpujilah Tuhan, dan biarlah kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan berilah hormat padahu.
Bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita di sepanjang minggu ini dan membawa kita di dalam ibadah pagi hari ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Dia, beribadah kepada Dia dengan sikap penyembahan. Bahwa ibadah kita itu pertolongan kita datang dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Adapun landasan dari seluruh ibadah kita dari awal sampai akhir terambil dari Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkaulah memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jemaat silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita mengakui semua dosa dan pelanggaran kita. Kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau telah memelihara kami dengan ajaib di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kalau bukan karena Engkau yang menyertai kami tersesat. Tetapi terima kasih, kebaikan demi kebaikan-Mu kami nikmati di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tetapi kami juga menyadari bahwa kami penuh dengan salah dan dosa. Hati kami sering menjauh dari-Mu dan sering mengikuti keinginan-keinginan hati kami. Tuhan, kami lebih menyukai dunia ini daripada hidup di dalam kehendak-Mu. Tuhan, kami sering membenarkan diri kami. Kami sering memikirkan orang lain lebih bersalah daripada kami. Kami lebih suka untuk melihat kejatuhan orang lain. Kami tertawa terhadap kegagalan-kegagalan hidup dari orang lain. Dan kami merasa lebih baik daripada orang lain. Karena itu Tuhan, sucikan, kuduskanlah kami. Pikiran, kata kami, dan kehendak kami lebih menuruti keinginan dosa kami daripada mengikuti keinginan Tuhan. Tapi kami bersyukur, berterima kasih. Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan anugerah-Mu untuk kami datang kepadamu dan mengaku semua salah dan dosa. Karena itu kami mengaku semua salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah pengampunan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Berdasarkan kasih karunia Tuhan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan.
sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Kiranya Roh Kudus yang menolong memampukan kita untuk melakukan firman ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Mari kita membaca bersama-sama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Roh Kudus yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untuk dapat melihat dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu menjadi bagian kami Tuhan. Dan biarlah hanya Kau yang kami pandang, Kaulah yang ku selama hidup, dan kami mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau Bapa yang kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untuk kami bisa melihat Tuhan, dapat melihat rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haus dan lapar akan Engkau, dan Kaulah segalanya Tuhan, segalanya, satu-satunya di hidupku. Dalam hidup
kami pandang, Kaulah yang ku pandang. Selama hidup kami Tuhan, Selama hidup mengasihi, memuliakan Bapa dan Raja, dan Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagia. hanya Kau satu-satunya Tuhan. Kaulah yang ku pandang, bahkan selama hidupku Tuhan, mengasihimu Tuhan, mengasihimu Tuhan, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, Kaulah Bapakku, Bapa dan Raja. Benar Yesus, mengasihimu, memuliakanmu, itu mau kami aplikasikan pada pagi hari ini Tuhan, dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu, cuacanya di luar mungkin mendung dingin, tetapi di sini tidak dilarang untuk bergerak dan memberikan salam kanan kiri. Selamat hari Minggu. Nah, dan kita akan bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Satu hal yang kami minta Tuhan, itu yang kami ingin. Kita bersorak-sorai.
Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-49 sampai 56. Sudah ketemu ya? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah firman yang kukatakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap dalam kesesalan, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang mendahului Allah. Ya Tuhan, maka terhidurlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian firman yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang kitab-kitab-Mu. Silakan duduk Bapak, saya kasih Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan diri di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, mencintai kami. Dan Engkau selalu memberikan rancangan-Mu yang terbaik. Segala yang telah terjadi, Maka tak pernah sendiri. tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Dan betapa kami menyadari Tuhan, Betapa aku menyadari di dalam dalam hidupku ini Kau selalu memberi selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Dan biarlah Kau sentuh setiap hati kami Tuhan. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku, mengajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku ini, bahkan Kau selalu memberi, rancangan terbaik oleh karena kasih. Dan sentuh setiap hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Satu dua, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Pujian pertama hingga pujian sebelum mendengar firman Tuhan, banyak kata yang mengajarkan kami untuk mengasihi, tentang kasih. Tuhan tolong kami pagi hari ini, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, tolong mampukan pakai hamba-Mu dengan di tengah keterbatasan ini. Juga berkati setiap kami mendengarkan, biar hati kami boleh sungguh-sungguh terbuka, pikiran kami, telinga kami terbuka, dan fokus menikmati firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Kalau shalom itu salam sejahtera ya. Berarti salamnya tenang, damai. Mari kita buka di Efesus pasal yang ke-4. Efesus pasal 4 ayat yang 11 sampai 16. Tadi petunjuk hidup baru kita baca 2 ayat. Efesus pasal 4 tadi. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Seperti biasa kalau saya khotbah biasanya saya minta singer yang bacakan. Kak Arta bisa bacakan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Silakan. 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Demikian pembaca firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang boleh membaca. Lakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan hari ini berbicara tentang koinonia. Koinonia adalah salah satu tugas gereja kita. Di gereja kita ada tugas ya, majelis ya, tahu penatua diakonia, koinonia, kemudian ada marturia. Kalau marturia Pak Heru, koinonia Pak Franky, kalau diakonia Pak Mahendra. Nah, hari ini saya akan fokus ke bukan Pak Franky-nya, tapi tugas dari bagian Pak Franky yaitu koinonia. Mari kita lihat slide-nya mungkin bisa ditampilkan. Koinonia merupakan
bagian salah satu poin di pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu kalau setiap kali membaca atau menyebut mengikrarkan pengakuan iman rasuli, ada poin yang ke-9 atau ke-10 mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Itu adalah koinonia. Persekutuan orang kudus. Itu adalah sebuah koinonia. Nah, koinonia Bapak Ibu sekalian itu berasal dari kata koinos, ya. Itu persekutu, milik bersama. Artinya ini milik kita bersama. Kita bersama-sama bersekutu di dalamnya. Jadi kehidupan bersama. Itu namanya koinonia. Nah, mari saya akan melihatkan bahwa ini bisa di next ya. Ya. Marturia itu berkaitan dengan bersaksi, betul ya. Koinonia tentang persekutuan, diakonia itu tentang pelayanan. Nah, tapi 3 hal ini Bapak Ibu sekalian, ini memang tidak bisa dipisahkan. Ini 3 sekawan ini. Kalau gereja kurang 1, nggak sempurna tugas gereja. Sebenarnya ada 5 tugas gereja yang jarang diekspos, yaitu ada 1 lagi kerigma. Kerigma itu pewartaan, 1 lagi liturgia, yaitu ibadah tentang pengudusan, menguduskan kita. Nah, sekarang kita fokus ke koinonia, yaitu persekutuan orang kudus, atau kita semua ini sedang berkoinonia. Nah, Bapak sekalian, saya baca 1 buku, di dalam bukunya Pak Yusro, Pilar-Pilar Doa. Di dalam bab pendahuluannya, beliau memberikan singkatan datang. Ini adalah gaya hidup orang percaya. Jadi diharapkan gaya hidup orang percaya itu minimal harusnya ini, yaitu ada 6. Datang. Singkatannya D, itu doa. Orang Kristen yang percaya yang lahir baru pasti berdoa. Kemudian pasti baca Alkitab. Doanya nggak main-main tapi sungguh-sungguh. Kemudian A, baca Alkitab tentunya. Kemudian doa dan Alkitab itu 1 paket. Kemudian menghasilkan ketaatan. Kita harus taat apa yang kita baca. Betul ya? Setelah kita taat, kita aktif dalam pelayanan kita. Jadi ini kita harus perhatikan Bapak Ibu. Orang yang taat pasti mau melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang belum melayani, ayo kita belajar taat. Kemudian setelah itu dalam kehidupan sehari-hari kita terus berjuang dengan dosa. Maka kita N, yaitu no terhadap dosa. Kita katakan tidak kepada dosa. Artinya kita berjuang untuk melawan dosa. Dan akhirnya yang poin yang kita bahas adalah G, gereja. Bahwa orang yang Kristen itu berkomunitas. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita berkomunitas untuk bersama-sama menjadi orang percaya yang semakin bertumbuh. Nah, kita akan fokus ke G-nya, ya, komunitas tadi, koinonia. Bapak sekalian, ayat yang kita baca tadi, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, ini merupakan konteksnya tentang kesatuan jemaat. Jadi, Paulus menasihati jemaat Efesus untuk bersatu. Nah, untuk memulainya itu, Paulus mengatakan satu konsep yang harus dipahami semua orang percaya, yaitu satu. Kalau Bapak Ibu baca 1 sampai 6, itu tentang satu roh, satu tubuh, satu tujuan, ya, satu iman, macam-macam, semua satu. Dengan Allah yang sama, yaitu satu, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya coba hari ini tidak membahas itu, tapi saya membahas ayat yang di bawahnya, ayat 11 sampai 16, yaitu tentang bagaimana kita bisa mewujud nyatakan kesatuan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu ayat 11-16 itu jelas. Itu ada 4 level, tapi saya tidak bahas semua. Ini hanya pendahuluan Bapak Ibu. Nanti isinya nanti pas poin yang terakhir. Yaitu bahwa Tuhan memberikan karunia. Yang kedua, karunia itu beda-beda. Ini kebenaran yang harus kita tahu bahwa setiap kita punya karunia beda-beda. Ada yang lebih dari 1, ada yang hanya 1. Enggak apa-apa, tapi itu adalah Tuhan berikan supaya kita bisa di situ dalamnya persekutuan, bertumbuh. Nah, tujuan karunia apa? Tuhan kenapa memberikan karunia? Yaitu untuk apa? Ini saya memberikan untuk memperlengkapi. Perlengkapi apa? Untuk diri kita supaya semakin hebat? No. Memperlengkapi kita supaya kita bisa melayani sesama dan membangun tubuh Kristus. Karunia Tuhan berikan bukan untuk menjadi orang hebat, ya, untuk diri kita, no. Tapi untuk sesama kita. Supaya kita memperlengkapi satu sama lain, supaya pelayanan kita semakin baik, dan tubuh Kristus semakin kokoh, semakin teguh. Setelah itu, setelah mulai dibangun, ya, disebut, itu sebagian dari pemuridan sebenarnya. Ini saya kutip dari bukunya Ken. Kemudian, baru muncul kedewasaan di situ. Unity dan maturity, kesatuan dan kedewasaan. Ini proses yang tidak gampang. Ini kita bicara teori, sangat gampang sekali. Tapi dalam prosesnya, ini sangat sulit, tapi kita bisa, asalkan kita mau sama-sama koinonia hari ini. Dan akhirnya, kita bisa hidup dalam kebenaran, dalam kasih. Ayat 16 kita baca tadi,
Ya, ini setiap ada ayat yang kita baca. Ayat 16 dikatakan membangun, ayat 15 ya, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Perhatikan, kebenaran di dalam kasih. Sebenarnya poin dari koinonia adalah kasih. Saya ulang lagi, poin dari koinonia itu adalah kasih. Yang mempersatukan kita itu adalah kasih. Nah, tapi kasih yang seperti apa? Tentunya kasih Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengasihi dengan kasih yang sama dengan sesama kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari awal sampai akhir, itu dimulai dengan Kristus, diakhiri dengan Kristus. Saya coba buktikan, dan saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan hari ini, diawali dengan Kristus, diakhiri dengan Kristus. Termasuk di Alkitab, diawali dengan Kristus, diakhiri dengan Kristus. Kita lihat ya, ayat yang ke-7, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Yang memberikan karunia siapa? Kristus. Kemudian ayat yang kemana nih? Ayat yang ke-12. Memperlengkapi pelayanan kita dan membangun tubuh Kristus. Tuhan berikan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Kristus lagi. Kemudian ayat 13. Sampai kita punya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Kristus. Kita punya pengetahuan tentang Kristus. Kemudian sampai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada 4 kali kata Kristus di situ. Dan ke-15, kita bertumbuh dalam kasih, diarahkan kepada Kristus. Ayat yang 15. Jadi memang Kristosentris. Ya. Tuhan Yesus adalah menjadi pusat persekutuan kita. Karena Kristus yang menyatukan kita, maka persekutuan kita harus memuliakan Kristus juga. Ini tidak boleh dilupakan. Ini poin-poin sangat penting. Sekali lagi ya, Kristus yang mempersatukan kita, maka kita sebagai koinonia persekutuan harus memuliakan Kristus dalam persekutuan kita. Karena memang Kristus menjadi pusat persekutuan kita. Oke, kita masuk sekarang. Nah, bagaimana bentuk dari koinonia yang kita harapkan hari ini? Koinonia seperti apa sih? Apakah sekedar hanya ibadah? Saya yakin koinonia tidak sebatas hanya ibadah. Koinonia itu sangat luas. Dan kita akan paparkan hari ini, dan saya mengutip dari bukunya James Boyce, Dasar-dasar Iman Kristen, itu menjelaskan bagian ini. Mari kita lihat satu-satu. Koinonia, kata kuncinya memang kasih, tapi kata kerjanya adalah saling, atau satu sama lain. Saling. Kata saling itu sangat penting. Ya. Bapak Ibu suami istri harus saling mengasihi. Tidak boleh menuntut satu saja. Pokoknya suamiku yang harus mengasihiku. Pokoknya istri saya yang harus mengasihi saya. Saya nggak perlu ngapa-ngapain. Itu bukan saling. Harus saling itu artinya dua arah. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Jangan satu orang menuntut. Pokoknya saya harus dikasihi. Saya harus dikasihi. Saya harus diperhatikan. Semua saya. Itu bukan persekutuan. Itu bukan koinonia. Itu berarti egosentris. Fokus ke diri kita. Persekutuan, koinonia itu kuncinya adalah saling ini. Jadi jangan menuntut, tapi kita harus memberi. Maka ada 7. Nah, dengar 7 langsung kaget Bapak Ibu. Saya akan percepat. Ada 7 bentuk dari koinonia: mengasihi satu sama lain, melayani satu sama lain, menanggung beban satu sama lain, mengampuni satu sama lain, mengakui dosa-dosa kita kepada satu sama lain, mengajar menasihati satu sama lain, dan terakhir menghibur satu sama lain. Saya akan coba dengan cepat membahas poin-poin ini karena supaya kita lebih paham tentang koinonia. Tidak sebatas di gereja, ibadah saja. Mari kita lihat satu-satu. Apa itu mengasihi satu sama lain? Bapak Ibu, kata kunci mengasihi itu adalah kasih. Coba baca di Alkitab. Kata kasih dalam Alkitab ada berapa kata? Dalam bahasa Indonesia hampir 500 kata muncul dalam Alkitab. Dalam bahasa Inggris, NIV itu 600 lebih kata kasih. Dalam bentuk bahasa Inggris lebih banyak, lebih dari 600, hampir ada yang 700 lebih. Kata kasih dalam Alkitab, seluruh Alkitab. Kata kasih muncul 700-an, 600-an. Artinya kasih itu penting. Di antara semua sifat, kasih yang terbanyak. Bahkan anjuran untuk mengasihi satu sama lain itu juga terbanyak di antara semua poin tadi. Kita lihat poin-poinnya, saya minta satu orang baca satu ayat saja. Yang sebenarnya kurang lebih sama intinya, yaitu mengasihi satu sama lain. Saya minta Yohanes 13, 34 sampai 35. Untuk bisa membacakannya, saya akan baca.
Ya. Apakah di Zoom bisa diminta tolong baca enggak? Supaya aktif persekutuan ya. Kita lihat. Halo, Bapak Ibu? Nah, supaya kita bisa aktif bersekutu di dalam Zoom dan ibadah kita. Apakah ada di sini ada? Ya, saya minta Ibu Sanas. Ibu Sanas, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Iya, Pak Eri, sebentar. Oke, kita tunggu. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bentuk dari koinonia adalah mengasihi satu sama lain. Ya, kita masih menunggu. Yohanes 13, 14, ayat 34 sampai 35. Apa sudah ketemu, Bu Sanas? Iya. Oke, kalau ini saya coba, atau mungkin karena mic-nya. Kelamaan. Oke, kalau gitu saya minta Mas Yosep ya. Nanti sana siap-siap. Ada ayat lagi nanti yang lain. Silakan Mas Yosep, Yohanes. Ya, yang saya bacakan Yohanes 13 ayat 34 sampai yang 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Iya, terima kasih Mas Yosep. Ada kata di situ, aku memberikan perintah baru. Berarti sebelumnya, apakah tidak ada perintah mengasihi? Ada. Tapi maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita harus mengasihi seperti Kristus mengasihi. Nah, itu sesuatu yang baru. Sebelumnya orang mengasihi karena apa? Karena ada bersyarat. Tapi kalau ini kita mengasihi karena memang bentuk dari kita mendapat kasih itu. Bahwa kita harus mengasihi satu sama lain. Dan itu adalah tanda bahwa kita murid-murid Kristus. Nah Bapak sekalian, kata mengasihi satu sama lain, itu mungkin satu statement yang, itu hanya lip service. Sering kita katakan mengasihi. Tapi faktanya enggak ada dong. Di gereja kita jarang mengasihi. Justru terjadi suatu bentuk pertengkaran dan sebagainya. Mungkin bisa next slide-nya Bapak Ibu sekalian, supaya tidak terganggu. Ya, bahwa ini bukan hanya sekedar perasaan, bahwa saya mencintaimu, saya mengasihimu. Bukan hanya sekedar kata-kata juga bahwa saya mengasihimu, mencintaimu. Tapi kata mengasihi satu sama lain, tentunya itu berkaitan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3, 17, 18 itu bisa dibacakan. Nah, Bu Sanas bisa bacakan itu. Untuk 1 Yohanes pasal 3, ayat 17, 18. Kasih itu bukan hanya perasaan, juga bukan hanya kata-kata, tapi juga perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3, ayat 17 sampai 18. Ya, silakan. Oh iya, Pak Eri. Ya, makasih. Yohanes 3, pasal 17, bahwa kita untuk bahwa barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Iya. Oke, terima kasih Bu Sanas. Saya yakin Bu Sanas sudah selesai baca. Sudah. Oke, terima kasih Bu Sanas. Di sana dikatakan bahwa anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, salah satu konkret adalah bagaimana kita memperhatikan atau memberi sesuatu yang kita punya. Itu bentuk mengasihi. Nah, Bapak sekalian, ini harus kita miliki dan ini wajib, yaitu mengasihi satu sama lain. Dan ini dikatakan bahwa ini adalah salah satu tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus.
Nah, memberi tidak harus tunggu sampai punya, harus sampai banyak baru bisa memberi. Bisa memberi apa yang kita punya, maksudnya yang kita kurang pun kita bisa memberi dengan bentuk apapun. Ya, ini poin pertama. Saya berharap ini hanya mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi satu sama lain. Ini adalah koinonia, bahwa dalam persekutuan kita harus mengasihi satu sama lain. Yang kedua, saya percepat, bisa ini slide-nya mungkin terganggu ya kalau minta jemaat yang baca. Oke, kemudian melayani satu sama lain. Kalau gitu saya akan ada ayatnya di situ. Pelayanan adalah pertumbuhan dari kasih. Ketika muncul kasih, maka muncul namanya pelayanan. Kita pasti akan melayani satu sama lain. Dikatakan bahwa Galatia pasal 5 ayat 13, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih, oleh kasih. Jadi melayani itu juga perlu dilakukan sebagai orang percaya. Bapak sekalian, melayani itu bentuk dari kerendahan hatian. Kalau kita tahu Tuhan Yesus pernah melakukan tindakan ini dan menjadi teladan buat kita. Ketika Tuhan Yesus sebagai guru agung mau membasuh kaki muridnya. Ini lagi-lagi kedengarannya sederhana, tapi sangat sulit. Ada satu buku namanya The End of Me, artinya akhir dari keakuan, punya Kyle Alderman. Beliau mengatakan bahwa salah satu cara untuk punya sikap kualitas orang Kristen yang sejati yaitu mematikan keakuan, mengakhiri keakuan kita. Gampangkah atau sulitkah kita melayani sesama? Sangat sulit kalau masih ada sifat keakuan di situ. Maka kita harus belajar di situ rendah hati, benar-benar melayani di sana. Bapak sekalian, John Stott mengatakan bahwa dalam pelayanan gereja kita, kalau tanpa ada kepedulian, tanpa ada pelayanan bersama, seperti yang tadi kita bahas, maka persekutuan dari kelompok Kristen ini pasti akan menjadi buntung. Ya. Kenapa bisa buntung? Karena tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelayanan sesama itu harus jelas ketika kita bisa merendahkan hati satu sama lain. Saya lihat ada beberapa orang ya di gereja kita itu sangat peka dengan begituan. Contoh lah misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang membutuhkan kursi, otomatis langsung mengangkat kursi. Bagi saya itu suatu pelayanan, melayani sesama, peka, dan dia mau melayani. Ya, itu contoh konkret sederhana. Nah, kita yang ketiga, saya akan percepat, bahwa sikap koinonia selain mengasihi satu sama lain, yang kedua kita melayani satu sama lain, maka bentuk koinonia itu adalah menanggung beban satu sama lain. Mungkin ini agak sulit, kenapa? Karena begini Bapak sekalian, tidak semua orang berani mengungkapkan beban mereka. Atau masalah yang dihadapi, tidak semua orang berani mengungkapkan masalah yang dihadapi. Betul enggak? Nah, karena itulah kita perlu namanya kelompok kecil, komsel itu menjadi wadah kita di situ sharing apa yang saya alami, apa yang saya hadapi, pergumulan apa yang berat. Nah, disitulah waktu diceritakan kita bisa di situ menanggung beban yang bisa kita lakukan. Jadi kita meringankan, ya. Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Jadi memang dalam koinonia itu kita harus menanggung beban satu sama lain. Lagi-lagi bukan mikirin diri kita sendiri lagi. Ini juga harus mikirin orang lain. Sangat-sangat sulit ya. Oke, keempat. Saya akan bacakan. Oh, teksnya bisa bantu saya ini enggak? Mari kita buka Kolose pasal 3:12-13, saya akan bacakan ini. Kemudian nanti teksnya dihilangkan ininya. Dibuang gambarnya. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hatian, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Nah, jadi keempat, kita harus mengampuni satu sama lain. Nah, Bapak sekalian, ada muncul pertanyaan. Coba ya, ini serius banget. Saya waktu membaca ini saya sangat ditegur. Mengapa kita saling mengampuni? Mengapa kita saling mengampuni? Tahu faktanya apa? Karena kita sedang berbuat salah. Karena kita sedang berbuat salah. Harus diakui. Karena itulah perlu saling mengampuni.
dan selalu mengampuni. Realitanya karena kita selalu berbuat salah dengan perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita. Maka sikap saling mengampuni itu harus ada karena kita rentan berbuat salah. Nah, Bapak sekalian, mengampuni itu merupakan satu sikap yang benar-benar kita melepaskan semua amarah hati kita dan sebagainya. Dikatakan tadi ayat yang Kolose pasal 3 bahwa melepaskan semua amarah itu dan mengampuni itu harus seperti Kristus mengampuni kita. Lagi-lagi Kristus lagi. Apakah bisa membantu poinnya tadi? Tidak kelihatannya? Oke, tidak apa-apa. Terus yang kelima, kita lihat yang kelima sekarang. Saya akan percepat, hanya 7 poin. Yaitu kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada satu sama lain. Apa yang dimaksud dengan mengakui? Kita lihat di Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, Bapak sekalian, ini berlawanan dan doktrin Katolik Roma. Kalau Katolik Roma itu mengakui dosanya dengan siapa? Dengan imamnya, ya, dengan pastornya. Lalu pastor bilang engkau diampuni. Tetapi sebagai orang Protestan, kita mengakui dosa tidak harus ke pendeta, tapi bisa dengan sesama. Kenapa? Karena setiap orang Kristen itu punya namanya imamat, punya jabatan imam. Kita semua ini imam merajani. Artinya kita bisa saling mengakui dosa kita. Cuman problemnya adalah mengakui dosa itu bukan perkara yang gampang. Karena kita seringkali berpura-pura seakan-akan tidak ada masalah. Kita seringkali berpura-pura seakan-akan saya aman-aman saja. Atau yang kedua, kalau saya ungkapkan kelemahan saya akan dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Kalau saya mengungkapkan kelemahan saya akan dianggap orang yang apa? Ya, lu nggak benar lu misalnya. Takut dihakimi. Benar nggak? Padahal salah satu bentuk sikap koinonia itu adalah mengakui dosa satu sama lain. Nah, Bapak sekalian, ternyata manfaat mengakui dosa itu sangat-sangat luar biasa. Nanti saya akan perlihatkan. Seorang tokoh atau Bapak Gereja Agustinus dalam bukunya Confessions mengatakan demikian. Dosa saya menjadi semakin tak terobati karena saya berkata kepada diri sendiri bahwa saya bukan pendosa. Artinya, setiap kali kita bilang saya tidak ada dosa atau saya bukan orang berdosa, itu kita sedang berdosa. Dan kita akan tidak bisa diobati katanya. Maka kita harus ada pengakuan di situ. Mengakui kita sedang ada bergumul dosa apa. Komunitas tidak takut untuk mengungkapkan atau meminta kejujuran. Kelompok kecil, komsel itu menjadi bagian komunitas yang bisa kita ungkapkan dosa apa yang kita sedang alami. Dan kita bisa menolong. Nah, ada 3 manfaat mengapa kita harus mengakui dosa dengan sesama kita. Yang pertama, ini saya dapat dari buku James Boyce, sangat bagus Bapak Ibu, bahwa lebih menghargai atas kejujuran dan keterus-terangannya. Jadi gini, misalnya ya, saya sama Wahyu misalnya. Ketika saya diskusi sama Wahyu, saya memperlihatkan Wahyu bahwa saya orang hebat. Saya tidak ada celah, saya selalu orang yang sempurna, saya seorang yang perfect di depan Wahyu. Tapi suatu saat Wahyu melihat saya, ternyata saya berbuat salah. Saya yakin di mata Wahyu, oh munafik kok Heri itu. Omong kosong. Nah, lebih baik kalau saya sejak awal, saya otentik ngomong sama Wahyu, saya punya masalah yuk, saya punya dosa ini. Kemudian tolong, saya sedang berjuang dosa ini. Bisa enggak doakan saya? Tolong saya. Kemudian Wahyu tahu, justru Wahyu lebih menghargai saya lebih mengakui jujur daripada saya menjadi orang-orang yang berpura-pura menjadi orang yang tanpa cacat. Ngerti maksudnya Bapak Ibu ya? Ini keuntungan kalau kita mengakui dosa. Kemudian kedua, akan banyak nasihat yang menolong kita. Mungkin orang yang dengar pengakuan dosa kita, orang itu juga pernah mengalami dosa yang sama. Tapi dia berhasil melewati itu. Dan dia menolong kita. Begini loh, kalau kamu begini, ya harusnya kamu lakukan tindakan ini. Nah, dalam komunitas itu perlu. Karena memang pertumbuhan iman seseorang itu beda-beda. Ada yang mungkin pertumbuhannya sudah cukup baik, ada yang masih sedang-sedang, ada yang masih di bawah. Maka yang kuat ini, ketika mendengar ada yang mengakui dosa, bukan dihakimi. Nah, ketahuan lu berdosa lu. Nggak berguna kamu. Ngapain kamu pelayanan, kamu masih berdosa. Kita menghakimi, no. Dalam komunitas persekutuan koinonia itu, ketika orang mengakui dosa, justru kita tolong dia, kasih nasihat, bantu dia keluar. Itu komunitas yang bertumbuh, yang sangat menyenangkan, otentik,
Mengakui setiap kelemahan kita, tapi juga banyak nasihat. Karena setiap kita punya pergumulan dosa masing-masing kok. Kita saling nasihati. Keuntungan ketiga, kenapa kita harus mengakui dosa satu sama lain? Dukungan doa dari teman orang Kristen lainnya. Setelah kita sharing nih di dalam komsel kita, oh ternyata iya, kita semua pernah mengalami dosa itu. Atau saya tidak mengalami, tapi saya mengalami dosa lain, ayo kita berdoa bersama-sama. Kita doakan. Nah itu sangat-sangat lega sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menghindari kemunafikan, kita menghindari penghakiman di situ. Kemunafikan dan penghakiman itu kan sering terjadi dalam komunitas gereja, betul enggak sih? Kita berpura-pura menjadi orang hebat, orang yang sempurna, padahal kita banyak dosa, dan kita menganggap orang lain lebih berdosa, lalu kita menghakimi dia. No. Itu sesuatu yang sangat-sangat salah. Koinonia itu kita harus mengakui dosa kita, supaya apa? Supaya mereka justru semakin menghargai, akan banyak nasihat, lalu doa di situ. Kita berjuang bersama-sama. Indah bukan? Itu koinonia. Yang keenam, selain mengasihi satu sama lain, melayani, ya, kemudian menanggung beban, kemudian mengampuni, mengakui dosa. Yang keenam adalah mengajar satu sama lain. Ini saya ingin menjelaskan nih tentang didake. Berapa minggu yang lalu, kalau salah 2 minggu lalu ya, atau seminggu lalu itu, Komsel Mazmur mempertanyakan anggota Komsel didake. Pak Vicky Hadi, Pak Hasian, Pak Rio, kemudian ada Pak Dika. Apa artinya didake? Nggak tahu. Langsung saya disudutkan. Karena saya juga bagian didake. Apa nih Pak Heri ini tidak mengajarkan makna didake? Saya bilang sudah loh, dari awal sudah saya sampaikan, cuma lupa. Nah, didake itu bagian dari koinonia. Dalam persekutuan itu wajib namanya pengajaran. Dalam persekutuan koinonia wajib ada namanya pengajaran. Jadi didake itu artinya pengajaran, doktrin atau instruksi pengajaran. Kalau komunitas orang Kristen persekutuannya tidak ada firman Tuhan, tidak ada pengajaran, itu bukan persekutuan. Itu kongko-kongko. Kayak di warung kopi dulu, minum kopi, rokok, ngobrolin apa, itu bukan persekutuan itu. Persekutuan itu pasti ada pengajaran di dalamnya, itu koinonia. Pasti ada firman Tuhan di situ. Saling mengajar. Kita baca Roma 15:8. Saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam bahasa Inggris itu ada namanya saling mengajar. Jadi menasihati dan mengajar itu bagian paket. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu ucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Jadi komunitas atau koinonia kita perlu menasihati dan mengajar satu sama lain. Itu perlu, didake. Jadi kalau ditanya lagi apa didake? Pengajaran, mengajar ya. Lalu didake, ya oke, didake 1, 2, 3. Didake adalah pengajaran. Itu wajib dan itu ada dalam persekutuan koinonia. Dan terakhir Bapak sekalian, persekutuan itu wajib namanya menghibur satu sama lain. 1 Tesalonika pasal 4:18 dikatakan begini. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan apa? Kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu perkataan tentang apa? Tentang kedatangan Kristus kedua kalinya. Jadi, saat itu jemaat Tesalonika itu banyak yang baru meninggal. Jadi, Paulus bilang, ayo, hibur keluarga mereka, atau mereka sedang menghadapi masalah beban berat. Hibur dengan apa? Dengan bahwa suatu saat Tuhan Yesus pasti akan datang kembali kedua kali, lalu mengangkat tubuh kita yang fana ini, memberikan tubuh yang baru. Walaupun dalam dunia ini kamu sakit-sakitan, walaupun dunia ini kamu sakit-sakitan banyak penyakit, tapi ketika Yesus datang 2 kali, penyakitmu semua akan hilang, karena akan diberikan tubuh yang baru. Nah, Paulus bilang, hibur dengan doktrin kedatangan Kristus yang kedua. Untuk lansia, kita bisa menghiburkan ayat ini. Nah, dan yang terpenting adalah bahwa, kenapa kita harus menghibur satu sama lain? Karena hidup kita, itu dipimpin oleh Roh Kudus, juga Roh Penghibur. Roh Penghibur menghibur kita, maka kita harus menghibur satu sama lain. Ketika ada yang sedih, duka cita, hibur. Temanin dia, kuatkan dia, hibur dia. Dalam komsel kita masing-masing, kalau ada anggota kita yang mungkin sedang ada masalah, sedang sedih, atau apa, hibur mereka. Hibur dia. Nah, dari 7 poin tadi Bapak sekalian, kalau kita terapkan di komunitas kita, koinonia, saya yakin kok indah sekali ya. Indah sekali.
Di dalamnya tidak ada kompromi ya, tidak ada kompromi. Justru kita harus mengaku dosa, mengasihi satu sama lain, melayani satu sama lain, menanggung beban satu sama lain, mengampuni satu sama lain, mengakui dosa satu sama lain, kemudian mengajar satu sama lain, dan terakhir menghibur satu sama lain. Itulah koinonia yang kita harapkan. Nah, saya coba mau menyimpulkan satu kalimat. Komunitas yang baik dan indah. Ada komunitas yang meneladani Kristus yang tadi sebagai pusat tadi. Mengikuti Roh Kudus yang memampukan kita melakukan ini, menunjukkan anugerah dan memperlihatkan kasih yang nyata. Kasih tadi bermunculan ada 7 tadi. Maka kita akan menikmati berkat dari koinonia. Nah, Bapak sekalian, pertanyaan sederhana dari saya pagi hari ini adalah, maukah kita menjalani koinonia dengan 7 sikap tadi? Mari kita coba praktekkan bersama-sama. Mulai dari kelompok kecil kita dulu. Mulai dari keluarga kita dulu. Bahwa koinonia itu di dalamnya harus ada kasih. Saling. Jangan menuntut orang lain. Kita saling. 7 poin tadi. Selamat berkoinonia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hari ini. Firman Tuhan yang sederhana, tapi mengingatkan kita kembali untuk bisa koinonia dengan baik dan tepat. Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa kami surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang koinonia, persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus bukan dibatasi hanya sekedar di ibadah Tuhan. Memang ibadah bagian dari koinonia. Tapi di luar itu, kami harus punya sikap, yaitu saling mengasihi satu sama lain, melayani satu sama lain, menanggung beban satu sama lain, mengampuni satu sama lain, dan kami mengakui dosa satu sama lain. Juga mengajar, menasihati satu sama lain, dan terakhir kami menghibur satu sama lain. Ini merupakan ekspresi dari koinonia. Kami rindu Tuhan bahwa setiap kami masing-masing ada kemauan dan kesungguhan hati mau berubah. Bahwa komunitas misi Aletheia, kami ingin belajar menjadi orang Kristen yang punya 7 poin tadi, yaitu koinonia. Yang Tuhan sudah pertama kali memberikan kasih itu kepada kami. Tuhan yang menyatukan komunitas kami. Maka komunitas kami juga, kami harus memuliakan Kristus dalam hidup kami. Tuhan ampuni dosa kami. Tuhan, kami menyadari akan setiap kegagalan kami, setiap kelalaian kami selama ini dalam komunitas kami. Mungkin kami menjadi orang yang paling dominan, mungkin kami menjadi orang yang paling banyak menghakimi, atau kami menjadi orang yang menunjukkan amarah kami, emosi kami, atau kami menjadi orang yang banyak menunjukkan keegoisan kami. Dan atau mungkin kami sama sekali tidak peduli acuh tak acuh terhadap komunitas, kondisi orang-orang Kristen yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh diingatkan kembali, biar kami benar-benar menjadi orang Kristen yang bertumbuh, yang bersatu, dan boleh hidup dalam kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan Natal di bulan Desember ini, berdoa untuk Natal PPA, Natal Siforsi, Natal Pemuda, Natal PW, Natal umum yang dilakukan selama bulan ini. Tuhan, tolong semua panitia, berkati semua yang melayani Tuhan, berkati kesehatian lagi-lagi Tuhan, supaya persiapan Natal, emosi kami bisa juga kami kontrol, sehingga ketika mempersiapkan acara Natal ini, kami tidak kehilangan sukacita, tapi kami bisa memaknai esensi Natal dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu yang berulang tahun. Yang bersyukur untuk Pendeta Rionas Matupang, Gembala Sedang kami, yang berulang tahun 18 November. Berkati hamba-Mu Tuhan, Gembala Sedang kami, terus berikan hikmat kekuatan. Tuhan pimpin Roh Kudus, sehingga setiap kebijakan, keputusan yang diambil sungguh seturut dengan firman Tuhan, dan tujuannya adalah untuk membuat jemaat semakin bertumbuh. Dan kami ada kesatuan di situ, kedewasaan. Dan juga berdoa Tuhan, hamba-Mu ini di dalam pelayanan ke depan, kesehatan juga Tuhan berkati. Untuk Bu Mona, Rena juga yang di Belanda, berkati hamba-Mu sekeluarga, bisa menjadi berkat. Berdoa juga untuk Bu Retno yang berulang tahun di 15 November, berkati hamba-Mu juga,
yang pelayanan di gereja, di PPA. Berkati hamba-Mu di dalam setiap pergumulan yang jauh juga dari suami, Tuhan juga boleh kuatkan. Mampukan hamba-Mu ini untuk bisa tetap melayani Tuhan dengan baik, juga boleh melayani keluarga dengan baik pula. Berdoa untuk saudara Arta yang berulang tahun 18 November. Berkati juga anakmu ini dalam pelayanan pekerjaan, iman, juga pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan sediakan yang terbaik menurut waktu Tuhan. Berkati yang terpenting adalah biar Arta semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Berdoa juga Aldrich Skyhot 21 November, anaknya Pak Rizky dan Bu Mayang yang berulang tahun. Berkati anakmu ini Tuhan juga dari kecil yang boleh mengenal Kristus, boleh dari kecil juga boleh dibekali dengan firman Tuhan, sehingga hidupnya boleh berdampak dan dia boleh menghidupi hidup ini berdasarkan panggilan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kami semua hari ini. Kami berdoa biar kami tetap menjadi orang Kristen yang terus mau belajar dan belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan satu untuk program penginjilan gereja kita atau Marturia. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari Bapak dan Ibu kita mengumpulkan persembahan kita, dimulai dari sisi sebelah sini Pak Adi, silakan nanti dilanjutkan ke sisi yang lain. Mari kita memberikan persembahan kita.
kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena tidak hanya Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, tapi Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada minggu pagi hari ini, kami mengembalikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, semuanya untuk kebesaran nama-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri jemaat sekalian. Mari kita bersama dengan semua orang percaya mengaku iman rasuli kita. Mari kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah mati, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita bernyanyi, pengumuman untuk PHJ habis ibadah ada rapat di bawah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Injil tidak semata-mata kita datang ke gereja, memuji, memuliakan, mendengarkan sabda Tuhan. Injil adalah kita pergi dari gereja ke dunia untuk menceritakan, menggambarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Andaikan aku lakukan. Kasih cinta, kasih cinta, hampa tak berguna, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, andaikan aku pahami bahasa semua, bahasa semua. Hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, cinta itu murah hati, rela menderita, rela menderita.
kuasamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi, ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Sekali lagi, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Mari kita kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah engkau ke tempatmu masing-masing dan ketahuilah bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. 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 Ibadah telah selesai, silakan duduk. Kami Majelis Jemaat Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, baik bagi Bapak Ibu yang di gereja maupun di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.